Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Masyiral muslimin, jemaah salat maghrib Masjid Al-Hikmah yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari dalam momen ini kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita yang tak terhingga, walaupun dalam situasi kondisi yang tidak kondusif yang dialami bukan hanya negeri ini tapi juga negeri-negeri di seluruh dunia. Dengan adanya virus corona COVID-19 yang sangat-sangat menghebohkan dunia ini. Namun karena dengan iman dan tekad untuk selalu mensyukuri nikmat Allah, maka kita pun bisa hadir di tempat ini untuk mendengarkan tausiah yang nanti akan saya sampaikan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berkehendak kepada kita semua. Mudah-mudahan kita tetap bersyukur, semangat untuk beribadah, selamat untuk menuntut ilmu hingga dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini umat manusia sedang disibukkan untuk menghadapi salah satu di antara tentara Allah yang dikirimkan oleh Allah yang tidak tampak kasat mata oleh manusia. Bahkan saking kecilnya hingga tidak terlihat oleh mata, baru bisa terlihat oleh mikroskop. Jumlahnya sampai 2660 kali, sehingga itu baru tampak yang namanya virus corona yang seperti apa bentuknya. Mungkin antum semua ada sebagian yang sudah pernah melihat daripada virus corona setelah mengalami proses penjuma itu sampai 2660 kali baru terlihat bentuk nyata dari virus corona ini. Tapi yang kita lihat dalam kehidupan yang saat ini terjadi, bahwa ketika manusia di bumi ini menghadapi berbagai musibah-musibah yang terjadi, termasuk didatangkannya satu musibah berupa virus, bukan hanya mematikan orang-orang yang zalim dan kafir saja,
kan tetapi juga mematikan orang-orang yang beriman. Dan inilah musibah. Musibah yang dialami oleh orang-orang yang beriman itu berupa bala. Sementara musibah yang dialami oleh orang-orang kafir itu berupa azab. Jadi kita bisa membedakan mana yang namanya azab, mana yang namanya bala. Walaupun kedua-duanya tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja, tetapi juga kadang-kala menimpa orang-orang yang beriman, terkena imbas daripada musibah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Dan semua ini, setiap musibah apapun juga itu karena ulah perbuatan kita. Wa min musibatin fa minan nas wa bima aibikum. Dan setiap musibah-musibah itu datangnya dari kita, manusia sendiri. Dan apa? Ulah tangan-tangan jahil kita. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan itu semua kepada siapapun yang melakukan upaya-upaya kezaliman-kezaliman di dunia ini. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan, baik itu yang ada di bumi, ada di lautan, dimanapun juga. Bima kasabat aydin nas. Itu karena ulah tangan manusia. Jadi seluruh musibah pun juga itu dari kita manusia. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan musibah itu dan akan melihat mana yang akan ditimpakan sebagai azab dan mana yang akan ditimpakan sebagai bala, sebagai bagian daripada peningkatan daripada ujian tersebut. Maka bagaimana kita sebagai seorang mukmin, bagaimana kita sebagai seorang muslim menyikapi sebuah musibah ini? Jadi tidak semua kemudian musibah itu membawa kesengsaraan. Ada yang namanya musibah membawa nikmat. Pernah merasakan nggak kira-kira? Ada nggak pernah merasakan nggak? Ketika Allah timpakan kepada kita musibah, tapi ini bagian daripada nikmat yang kita dapatkan. Saya pernah mengalami langsung nyata benar-benar berbagai fitnah, berbagai ujian menimpa saya. Tapi justru musibah dan ujian itu memberikan nikmat yang begitu besar. Baik dari segi malia, baik dari segi peningkatan iman. Ini luar biasa. Dan saya merasakan sendiri bagaimana musibah besar ini terjadi pada diri saya. Waktu ketika rame-ramenya Pilpres, ya, kemudian banyak terjadi aksi-aksi massa di berbagai tempat untuk menyikapi daripada putusan yang dikeluarkan KPU terhadap hasil pemilihan presiden. Ya, dan saya termasuk salah satu orang yang masuk penjara pada saat itu ketika kejadian 30 September di Masjid Al-Falah Pejompongan, di saat ketika mahasiswa dan pelajar melakukan aksi di gedung DPR. Dan saat itu tanpa babi-babi lagi, orang-orang yang terlibat di dalam masjid itu pun semua ditangkap. Ada sekitar kurang lebih 15 orang, yang salah, yang nggak salah, semua itu terlibat. Ditangkap, pokoknya yang kelihatan CCTV itu pasti ketangkap. Dan kebenaran saya masih ada di situ. Habis mengisi kajian pada maghrib sampai isya, karena tidak ada celah ruang untuk pulang ke rumah, karena jalan semua sudah diblokir dan ditutup, akhirnya sampai 1:30 malam. Dan pada saat ketika terjadi
hingga akhirnya dia dimasukkan ke masjid untuk diamankan. Saya sendiri nggak kenal, saya sendiri nggak tahu itu orang siapa. Akhirnya saya pun seminggu setelah penangkapan DKM, penangkapan yang lainnya, yang terlibat langsung juga ditangkap, melakukan pengumpulan, interogasi pun ditangkap semua, dan saya paling terakhir ditangkap. Sepulang saya dari Lampung saat itu, pulang dari Lampung sudah diikuti dari Bakahuni sampai di tol Tomang, dipepet mobil saya, tinggal 5 mobil seri BE2 B sisanya. Akhirnya saya dibawa ke Polda Metro Jaya, dan alhamdulillah ya, akhirnya dengan lembutnya mereka membawa saya ke Polda Metro Jaya. Sampai kemudian bla 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 bla, saya dituduhkan 9 pasal, walaupun saya sendiri nggak tahu apa kejadiannya, kayak apa ininya, saya nggak ngerti sama sekali. DKM ini juga begitu, nggak tahu apa-apa, padahal kita sedang berbicara, ngobrol-ngobrol di atas masjid menunggu reda. Ternyata ya karena ada di CCTV ketangkap. Akhirnya Masya Allah, selama 1 bulan saya mendekam di Polda Metro Jaya. Di BAP cuma 1,5 jam, setelah itu tidak lagi di BAP lagi. Sudah tunggu sampai saya bebas, gak pernah ada lagi BAP. Dituduh 9 pasal, macam-macam pasal, teroris, makar. Padahal apa yang dimakarin, apa yang dituduh terorisnya, apa yang dituduh begini-beginian. Ini apa? Alhamdulillah, tak ada satupun pasal yang dikenakan kepada saya. Cuman saya simpen dulu, simpen Ustadz Bernard sampai pelantikan presiden. Oh, salahnya Ustadz cuma 1 katanya. Apa pun Pak salah saya? Ini nggak ada semua. Tuduhan saya nggak ada semua ini. Salahnya Ustadz cuma 1. Ustadz itu sebagai sekjen 212, itu aja salahnya. Ya, itu aja salahnya. Akhirnya 1 bulan saya mendekam di penjara, tapi luar biasa Pak. Musibah yang saya alami ini membawa nikmat yang Masya Allah. Di dalam itu, wah luar biasa. Saya nggak pernah ceramah Pak, nggak kuat sampai 6 kali, paling banyak saya 3 kali itu ceramah. Tapi di dalam itu Pak, sampai 6 kali saya sanggup untuk ceramah. Bahkan saya diberikan kebebasan untuk ceramah di blok A, blok B, kemudian di kamar. Kemudian di aula dikumpulkan yang mengisi ceramah, Masya Allah. Baru merasakan bagaimana nikmatnya iman itu meningkat di sini. Ya. Yang kedua, saya bisa memurojaah Al-Quran. Ya, hafalan-hafalan saya murojaah setiap saat. Yang nggak pernah saya tuh tiap hari hatam 1 hari itu 1 juz, ini 1 hari bisa 3 juz saya hatam. Tuh, nikmatnya di situ. Kemudian juga makanan-makanan yang datang bertubi-tubi Pak dari jamaah-jamaah kita. Itu setiap hari, pagi, siang, sore, pokoknya dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala makanan yang enak-enak. Sementara makanan yang dari sel itu nggak kita pernah makan. Kita makan pun cuma nasi cadok. Isinya segini, lauknya tempe sejempol, sama kacang panjang 2 biji. Itu Pak di penjara. Kalau mau makannya enak, akhirnya Masya Allah, nggak pernah kita makan, kita bisa berbagi ke tempat yang lainnya. Ya, dan alhamdulillahnya Pak, ini musibah membawa nikmat. Orang besuk luar biasa, banyak yang datang, para ulama, ustaz, tokoh-tokoh besuk di Polda Metro Jaya. Alhamdulillah Pak. Ya, setelah dikumpul-kumpulkan, materi yang saya dapatnya itu 150 juta selama sebulan. Padahal kalau sebulan saya nggak bisa dapat segitu. Ya, itu nikmatnya Pak. Karena orang simpati, orang ini sebagainya, Masya Allah. Yang ketiga, luar biasanya, saya bisa mengislamkan orang di dalam, bisa berdakwah kemana-mana. Jadi setiap hari itu bisa berdakwah. Mungkin di luar, saya belum bisa begitu. Nah ini nikmatnya Pak. Bahkan ada kawan saya yang biasa mau dibebasin, dia bilang ke saya, Ustaz, maaf
Loh, kok kenapa kamu nangis? Kenapa kamu nangis? Kan bisa bebas, bisa ketemu keluarga kamu. Bukan begitu masalahnya, Ustaz. Saya sebenarnya masih betah di sini. Bayangkan, saya masih betah Ustaz di sini. Loh, kenapa kamu betah di sini? Belum tentu Ustaz. Kalau saya nanti bebas, saya bisa makan 3 kali sehari yang enak-enak begini. Sementara di sini nggak ngapa-ngapain, nggak kerja, dapat makan terus 3 kali. Bahkan makanannya enak-enak Ustaz. Kalau bisa Ustaz, saya pengen di sini dulu aja dah. Nah, nikmatnya begitu Pak. Ya. Nah, yang nggak enaknya Pak, kawan-kawan di dalam itu, baik yang kriminal ataupun yang ini, selalu mendoakan saya Pak. Doa itu kan bagus, apalagi dilakukan oleh orang yang terzalimi, makbul kan? Nah, pada saat itu mereka berdoa. Saya dengar doa mereka, sengaja mungkin kencengin katanya. Allahumma ya Allah ya Rabbi, kami mohon kepada Engkau, jangan bebaskan Ustaz Bernard Buahu dengan keluar lebih dahulu Ustaz. Kami masih butuh. Masya Allah, saya yang khawatir masalahnya. Didoakan yang begitu gitu kan? Doa itu kan baik. Nah, saya juga nggak mau lama-lama. Tapi jangan berharap kita masuk penjara, itu aja. Saya pokoknya pengen masuk penjara, jangan. Kalau takdirnya menentukan kita masuk penjara, ya udah lakukan, laksanakan semua itu. Nah, ini musibah. Ya tidak semua musibah itu akan membawa kesengsaraan. Tapi bagi orang-orang yang beriman, kadang-kadang musibah ini membawa dampak yang baik dalam kehidupannya. Nah, termasuk musibah daripada virus corona yang sekarang ini marak di mana-mana. Sebenarnya Islam itu sudah punya solusi. Islam itu sudah punya bagaimana cara pencegahan terjadinya menyebarnya virus corona ini. Karena ingat, sesuatu hal apapun yang terjadi di dunia ini itu karena ada sebab-sebab tangan-tangan manusia yang berbuat. Dan saya mendapatkan berita yang sangat mengejutkan kemarin dari kawan kita yang ada di Perancis. Ya. Memang virus corona ini adalah tadinya dibuat untuk pembunuhan massal. Ya, jadi satu virus yang dipergunakan yang nanti akan disebar untuk genosid. Ya, terjadi bagaimana pembunuhan massal yang memang dikhususkan untuk kaum muslimin. Dan kita tahu, ya, di Cina itu, di Wuhan itu juga banyak di sana mereka tinggal kaum muslimin. Cuman memang lebih banyak di Uighur, Xinjiang. Di Wuhan ini itu hampir 15-20% itu muslimnya dari 18 juta penduduk di Wuhan. Nah, mereka beralasan untuk membuat virus itu sudah dibuat lama sebenarnya. Ya, kodarohnya sebelum itu terjadi disebarkan untuk genosid kepada orang Islam yang ada di sana, sehingga mereka memungkinkan adanya pembenaran untuk melakukan genosid juga kepada Uighur. Itu hanya disorot begitu nyata di dunia, termasuk di badan PBB, sehingga mereka punya alasan untuk itu. Yang akhirnya sebelum itu terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan balas terlebih dahulu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berencana, membuat rencana begini dan begitu, tapi Allah lebih baik rencananya. Sebelum itu terjadi pada kaum muslimin, maka akhirnya itu pun menimpa mereka sendiri yang membuat virus itu. Nah, ini sangat mengejutkan. Memang ternyata virus itu dibuat untuk menghancurkan salah satu komunitas yang ada di sana. Dan dia bayangkan betapa banyak negeri-negeri di Cina, di Wuhan, di sini dan sebagainya. Cuman virus itu tidak menjalar ke negeri Xinjiang, terutama di suku Uighur yang mayoritas mereka itu adalah beragama Islam. Tak satu pun di antara mereka yang terkena virus ini. Kenapa?
ada di Cina sendiri, itu cara yang terkena dampak daripada virus ini. Tidak ada pemerintahan yang terkena virus di Wuhan itu, salah satunya adalah orang Muslim. Tidak ada, Pak. Kenapa? Orang Muslim sudah terselamatkan dengan mempergunakan hijab pada wanita-wanitanya, mempergunakan hijab, memakai cadar, sehingga nggak perlu lagi beli masker yang mahal sekarang ini. Benar nggak? Sampai 200-300 ribu, bahkan yang bagus sampai 1 juta. Tidak perlu antiseptik dan apa dan sebagainya, Pak. Nggak perlu, karena sudah terlindungi. Ya, oh kita kan macam-macam sekarang. Toko-toko kimia diserbu, habis yang cuci tangan itu. Ya, karena ada cara lain, akhirnya pakai air serai itu di depan. Pakai air serai, ya, atau lagi macam-macam semua dan sebagainya. Nah ini lah. Ya, jadi Allah menurunkan penyakit itu, ya, pasti ada obatnya. Cuman ya saat ini belum ditemukan yang benar-benar paten untuk menyembuhkan virus tersebut. Mungkin ketika sudah menjalar kemana-mana, baru ini membuat satu hal yang kita tahu. Nah, saya berbicara bagaimana solusi ketika menghadapi musibah, belajar daripada kasus corona COVID-19 ini. Ya. Ini sudah diberitahukan oleh Rasulullah SAW 15 abad yang lalu. Ya, bahkan Umar bin Khattab pun ya pernah menyampaikan kepada kita semuanya bahwa ketika ada terjadi wabah atau taun penyakit menular di negeri Syam, yang saat itu gubernur negeri Syam itu adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya. Ketika mendengar ada wabah, Umar pun kemudian bergegas mengajak beberapa orang dari kaum Ansor dan Muhajirin untuk berkunjung ke negeri itu. Namun sampainya Umar di perbatasan, Umar tidak langsung masuk ke negeri Syam yang dilanda wabah virus. Bahkan negeri Syam itu sendiri memiliki jumlah penduduk karena itu hanya 40 ribuan orang. Sehingga virus ini pun, tahun ini pun menyebar kemana-mana. Sehingga negeri Syam itu pun diliputi penyakit yang menular, taun itu berupa benjolan-benjolan. Benjolan-benjolan di seluruh tubuhnya yang menjalar pada siapapun juga semakin besar, maka banyak kemudian yang rusak, yang meletus benjolan-benjolan itu sehingga mengeluarkan darah di mana-mana. Nah, kejadian itu pun menginspirasi Umar bin Khattab untuk tidak masuk dulu. Dikhawatirkan ketika virus itu menyebar, mereka pun yang kemudian masuk akan tertular. Akhirnya Abu Ubaidah bin Jarrah pun menemui Umar bin Khattab dan rombongan Ansor dan Muhajirin di perbatasan. Sehingga pada saat ketemu, Umar pun berdialog dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, dalam dialog itu kemudian Umar bin Khattab mengatakan kepada Abu Ubaidah. Saat itu Abu Ubaidah pun mengatakan, "Hai Umar, sekarang mari silakan kau masuk ke dalam. Silakan kau masuk ke tempat ini." Nah, disitulah mulai perdebatan, Pak, antara Abu Ubaidah dengan Umar bin Khattab. Abu Ubaidah pun mengatakan, "Ya Umar dan rombongan sebaiknya kau masuk melihat kondisi keadaan seperti ini." Tapi Umar bin Khattab pun mengelak, "Kami tidak akan pernah masuk karena takut kami pun akan terkena
sehingga pada saat itu pun di antara salah seorang ya, sahabat ya, yang kemudian membawakan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Iza sami'tum," ya, ketika kalian mendengar at-taun, ada wabah penyakit fi ardi, di satu tempat, di satu bumi, fala tadkhuluha, maka kalian jangan kemudian masuk. Wa fihi ardin, dan apabila di tempat itu pun, di satu tempat itu terjadi kemudian wabah penyakit, wala takhruju fiha, maka jangan kalian juga keluar dari tempat itu. Ya. Akhirnya Abu Ubaidah pun mengatakan, baiklah wahai Umar, aku persilakan engkau untuk tidak masuk. Sehingga akhirnya Umar pun kemudian beserta rombongan pulang ke Madinah. Dan inilah ya sebenarnya solusi yang pertama dalam Islam. Apabila terjadi suatu musibah berupa taun, penyakit-penyakit yang menular dan mewabah di mana-mana, maka bagi mereka yang sudah berada di luar, jangan sampai mereka masuk ke dalam tempat yang di situ tersebar wabah penyakit. Begitu juga yang berada di dalam, maka tidak boleh untuk keluar karena ditakutkan wabah ini akan menjalar di mana-mana. Tindakan pemerintah sudah tepat. Ya, tindakan pemerintah sudah tepat sebenarnya melarang wisatawan-wisatawan asing dari negeri-negeri yang terimbas dampaknya. Cuma satu kekurangannya, yang dari sumber penyakit itu nggak dilarang, itu saja. Ya. Dari Italia dilarang, dari Australia dilarang, dari Singapura dilarang, dari Inggris dilarang, dari Jerman dilarang. Tetapi satu yang nggak dilarang, dari Cina. Justru itu sumber penyakitnya dari situ. Tapi diperbolehkan untuk masuk. Tidak disebutkan oleh Menteri Luar Negeri ketika diumumkan. Padahal itulah sumber virus itu kan berasal dari sana. Sehingga akhirnya apa? Total seluruh mereka negeri-negeri yang terkena dampak dari virus, yang pertama adalah memang Cina yang terbesar, kemudian yang kedua Italia, ya, kemudian setelah itu menyusul negara-negara yang lainnya. Mereka akhirnya menutup diri dari wisatawan negara-negara asing yang terkena daripada dampak virus corona. Ya, jadi pertama solusi dalam Islam itu, jangan kita kemudian masuk di mana ketika daerah itu terkena. Tapi saya baru baca di Lampung ini Pak, datanya justru Bandar Lampung paling besar yang terkena suspek daripada virus corona Pak. 500 sekian yang saya baca tadi, dapat berita update ya. Ini Bandar Lampung aja nih Pak. Kalau di sini Bandar Lampung nggak nih? Bandar Lampung. Presidennya masih Pak Jokowi ya. Bukan yang lain kan? Ya. Itu Bandar Lampung, dibanding Lampung Selatan, dibanding Lampung Utara, itu yang terbesar itu Bandar Lampung. Tapi baru bukan terkena penyakit langsung, tapi suspek baru diduga terkena penyakit corona dalam pengawasan. Berapa banyak mereka yang diawasi. Jadi kalau memang sudah mewabah seperti Jakarta, ya, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, ini sudah melakukan tindakan-tindakan preventif. Ya, Gubernur DKI kemarin sudah melakukan upaya lebih awal malah dari pemerintahan pusat. Ya, sehingga banyak dijibin, banyak korban-korban hoak, bikin huru-hara saja ya terhadap corona ini. Tapi kenyataannya kan terjadi. Akhirnya sudah mengumumkan untuk meliburkan anak sekolah, mahasiswa itu 14 hari. Diikuti Jawa Tengah, diikuti Jawa Barat,
diikuti kemudian Banten, Bandar Lampung juga sudah mengikuti untuk libur belajar online di rumah. Ini tindakan benar yang seperti ini, Pak. Artinya apa? Menghindari seini mungkin terjadinya penularan yang terjadi. Maka preventifnya yang pertama adalah dengan cara bagaimana tidak masuk ke tempat-tempat di mana epidemi daripada virus itu berkembang. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara Rasulullah SAW menghadapi kondisi seperti ini? Bersabar. Ini kuncinya, Pak. As-sabru sawabuhul jannah. Innallaha ma'as sabirin. Ya, sabar itu kuncinya surga. Maka Allah selalu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Ya, karena dengan apa? Dengan bersabar, insya Allah orang yang bersabar kalau terkena satu penyakit pasti balasannya surga. Kan pernah diceritakan ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah SAW, kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya, aku ini terserang ya, penyakit ayam, epilepsi, sehingga ketika penyakitku ini kumat, secara tidak sadar aku ini guling-gulingan, sehingga akhirnya auratku terbuka. Ya Rasulullah, mohon doakan aku agar aku ini cepat sembuh dari penyakit epilepsi. Rasulullah kemudian tersenyum, kemudian ditawarkan kepada perempuan tersebut dua perkara. Wahai wanita yang terkena penyakit epilepsi, aku tawarkan kepada engkau, mana yang engkau pilih? Yang pertama, apakah engkau ingin sembuh dari penyakitmu tapi belum tentu masuk surga? Yang kedua, engkau tetap bersabar dengan penyakitmu, pasti insya Allah masuk surga. Nah, kalau kita ditawarkan ini pilih yang mana, Pak? Hah? Pilih yang mana? Yang kedua, sabar dengan masuk surga. Tapi kenyataannya, Pak, baru pusing sedikit aja rame tuh mulutnya. Sakit gigi sedikit aja, wah udah yang mana-mana guling-gulingan, aduh, baru pusing sedikit, batuk sedikit, udah minum apa saja diminum. Padahal pusing, batuk, pilek itu penyakit bawaan. Jadi obatnya pun sembuh. Gak usah diobatin, banyak istirahat, banyak minum, insya Allah sembuh. Itu penyakit bawaan. Ini pusing dikit parah, besok panadol. Ya, malah repot ya. Nah, ini yang kedua. Rasulullah mengatakan, hendaklah kalian bersabar, baik yang terkena musibah ataupun yang tidak terkena musibah, ya kan? Nah, sekarang coba di karantina, nggak bisa kemana-mana, semua di lockdown. Bayangkan, lu kalau lockdown, Pak, dalam waktu yang nggak ditentukan, hancurin Pak negara ini bisa. Kenapa? Perekonomian nggak jalan. Kemudian susah mencari mendapatkan bahan pangan, sandang dan sebagainya. Akhirnya apa? Kita juga, makanya pemerintah belum mengambil keputusan, masih pun dibicarakan terus-menerus. Bagaimana baiknya ini? Ya, maka kemarin Gubernur Anies Baswedan untuk daerah Jakarta sendiri itu harus mengikuti aturan-aturan daripada yang dikeluarkan oleh Pemda sebagai apa? Sebagai upaya untuk melakukan pencegahan terhadap menularnya virus corona ini. Sekarang sudah mencapai berapa ratus orang yang sudah terkena positif, bahkan kata menteri-menteri sudah terkena, termasuk tadi saya baca di berita itu ada Menteri Pendidikan ya, Nadiem Makarim itu positif terkena virus corona, yang kemarin sudah Menteri Perhubungan. Nah sekarang ini yang rapat-rapat kemarin di istana sedang diperiksa semuanya, apakah kemudian terkena atau